Saya ke Pak Umar Karim. Ya, mungkin pembicara terakhir. Terima kasih Pak Hadi, hadirin saya hormati. Di Gorontalo, bagi saya Pak Hadi, bicara tambang berarti bicara hajat hidup orang banyak. Itu final, tidak bisa dibantah. Sama persis jika kita bicara bentor. Dalam pemahaman itu saya kurang sepakat. Jika kemudian kita tidak menganggap krusial permasalahan penangkapan kontainer oleh polisi. Saya justru melihat bahwa penangkapan kontainer polisi, jika saya paralelkan pemahaman saya dengan mantan ketua DPRD kota, bahwa dalam pemahaman saya, dugaan saya sedang dibentuk garis demarkasi. Red line mulai dibentuk, garis-garis merah mulai dibentuk. Siapa bisa menjamin bahwa setelah ditangkap di jalan kemudian perlahan-lahan ke pinggiran daerah tambang lalu kemudian operasi di tengah tambang? Siapa bisa menjamin itu? Lihat gejala dulu waktu tambang Mumela. Bukankah bisa paralel dengan pemahaman mantan ketua DPRD kota bahwa tidak lama lagi proses pembentukan pabrik itu akan dibentuk, dibuat. Bisa jadi adalah proses pembersihan lahan dan clearing lapangan. Kecurigaan kita harus ke sana. Kalau itu terjadi siapa yang dirugikan? Itu pertama. Kedua, tadi juga disebut bahwa banyak yang sudah diproduksi dibawa keluar daerah. Pertanyaan nanti kenapa sekarang polisi nangkap? Itu juga pertanyaan besar. Gorontalo ini daerah yang selalu rajin menginvestasi masalah di masa lalu. Kemarin kita investasinya forex, masa lalunya buruk, di ujung kemudian banyak korban. Kalau benar-benar hukum itu mau ditegakkan, kenapa polisi tidak bertindak dari awal? Sebelum ini menjadi sumber penghidupan permanen rakyat. Kalau memang dilarang, nggak ada aktivitas dan dulu, tidak ada masyarakat yang tergantung di sana. Ini karena juga pemerintah tidak konsisten. Dan mohon maaf, polisi juga bertindak selamanya di ujung. Kalau ditanya ke saya, apakah perlu polisi bertindak? Tidak perlu. Lalu gimana penegakan hukum? Bahwa meskipun Indonesia ini adalah negara hukum, begitu kata konstitusi kita. Tapi beberapa peristiwa hukum tidak perlu ditegakkan. Tidak ada itu fiat justitia et pereat mundus. Langit runtuh pun hukum ditegakkan. Tidak berlaku mutlak. Contoh sederhana. Saya setahun lalu bicara dengan satu meja dengan Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan. Kata dia yang namanya bentor di Gorontalo itu ilegal karena tidak punya lisensi. Faktanya, adakah mereka ditangkap? Kenapa polisi tidak menangkap mereka? Alasannya sederhana, ini sumber penghidupan. Lalu kalau begitu bisa ditoleransi, kenapa tambang rakyat? Bahan galian mereka juga ditindaki polisi. Bukankah juga bisa diberlakukan sama? Kan ini kalau misalnya di jalanan bis Mercedes-Benz tidak punya izin, tangkap perusahaan besar. Nah, kalau rakyat kecil, motornya kredit tidak usah ditangkap, sumber penghidupan. Demikian juga kalau Gorontalo Mineral, itu yang tidak ada izin, itu yang tangkap. Tapi kalau rakyat, kasihan sumber penghidupannya, kenapa ditangkap? Apa bedanya orang menggali lubang tambang dengan orang menggali sumur di belakang rumah? Apa bedanya orang mengambil material di tambang dengan orang mengambil pasir di sungai, lalu kemudian dipakai digunakan untuk kepentingan dia? Tidak ada bedanya asal saja tidak dilakukan secara masif dan kolosal. Itu pemahaman sederhana saya tentang hukum. Benar Pak Herman katakan tadi, hukum itu harus berbasis keadilan dan masuk akal. Berikut, bagaimana prospeknya ke depan? Saya ragu. Yang problem permasalahan sekarang ini bukan soal izin Bapak. Soal Jakarta. Ini soal Jakarta. Negara ini dideklarasikan oleh Founding Father satu. Untuk kemaslahatan rakyat di mana? Di daerah. Itu prinsip utamanya ada di konstitusi. Lalu kemudian di masa Orde Baru ini kemudian bergeser. Reaksilah rakyat. Hasilnya reformasi berujung pada desentralisasi. Kewenangan itu dikembalikan ke daerah, Undang-Undang 22 tahun 99. Lalu kemudian dirubah Undang-Undang 32 2004. Apa isinya? Pertambangan adalah hak daerah untuk mengelola dan mengawasi.
Titik, sudah lebih. Tapi rejim berganti. Jakarta merubah. Diambil alih. Problem di daerah seperti sekarang. Andaikan kewenangan itu di daerah, tuntas masalah ini. Karena kita bisa menyelesaikan. Karena ini problemnya di Jakarta, maka sesungguhnya ini adalah problem Jakarta. Bukan problem kita di daerah. Nah, soal Jakarta, saya tertarik. Saya ingat, ada beberapa kawan, tidak semua. Ada namanya Pak El Nino, Ida Saida, ada Pak Rahmat Gobel. Ini representasi Jakarta. Saya lebih senang menyebut representasi Jakarta, bukan representasi daerah di Jakarta. Tidak, berbalik. Menurut saya ini adalah orang-orang kita, jadi perwakilan Jakarta datang kemari. Pertanyaan, apa yang mereka sudah lakukan? Karena ini adalah konteksnya kewenangan Jakarta, bukan kewenangan lokal. Katanya sudah 30 tahun. Kalau 30 tahun, berarti sudah 6 kali pemilu. Kalau sudah 6 kali pemilu berarti sudah 6 kali kampanye. Kalau sudah 6 kali kampanye berarti sudah ada 6 kali janji di sana. Lalu kemudian realisasinya apa? Saya insya Allah kalau Pak Rahmat Gobel, Pak El Nino sudah berapa periode? 3 periode, 2 periode. Ya ini Pak Ibu Saida perjuangkan ini. Ini tugas konstitusi saudara. Saudara digaji dari uang rakyat. Demi ini bukan apa-apa. Kalau ditanya ke rakyat butuh sembako atau butuh ini, nggak usah bawa sembako banyak dari Jakarta. Ini saja yang diurus. Ini sederhana kok. Ngecap doang bisa ngurus ini. Kalau sembako nanti bawa kulinya dari sana, nggak usah. Nggak usah urus sembako, urus rumah lekuni, tapi konsentrasi di sini. Ini sumber penghidupan. Ini saran saya Pak. Terakhir, meskipun ini soal Jakarta ada solusinya. Saya senang dengan saran Mbak Amin. Carikan solusinya. Libatkan kampus, libatkan para periset, libatkan aktivis, libatkan orang hukum. Insya Allah dengan itu tanah kita ini Gorontalo yang insya Allah kita mati dikubur di sini, insya Allah hasilnya kita juga yang makan. Demikian, terima kasih.